Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Bapak yakin kalian pasti sehat dan masih semangat untuk belajar. Tapi pembelajaran kali ini sangat berbeda dengan pembelajaran yang lalu atau yang kemarin. Karena pembelajaran kali ini melalui daring, yaitu adalah di rumah masing-masing. Untuk pembelajaran kali ini adalah akidah akhlak, yaitu hari kiamat dan iman kepada hari akhir. Namun sebelum memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan di hati masing-masing supaya kita mendapat ilmu yang barokah, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Terima kasih, doa selesai. Memasuki pembelajaran kali ini adalah hari kiamat dan iman kepada hari kiamat. Apa sih hari kiamat itu? Kita harus mengetahui tentang itu. Pengertian hari kiamat. Kiamat adalah hari saat hancurnya dunia beserta isinya. Pada hari ini, kiamat semua makhluk akan mati. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mati bersama alam. Hari kiamat datang, namun tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akan terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Dunia hancur, gunung-gunung pun berterbangan, semua makhluk mati dan tidak ada yang menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Yang kedua adalah pengertian iman pada hari kiamat. Iman pada hari kiamat adalah mempercayai bahwa alam semesta beserta isinya akan hancur dan manusia diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi iman ini adalah sangat wajib kita imani, karena iman hari kiamat ini adalah termasuk rukun iman yang kelima. Selanjutnya dalil-dalil yang menyebutkan terjadinya hari kiamat di sini adalah di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nggak usah ragu-ragu bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan ketika manusia ini sudah meninggal, sudah kiamat, maka nanti oleh Allah itu dibangkitkan lagi dengan bangkitan berkumpul di suatu tempat, yaitu tempat al-mahsyar. Nah, di situ Allah akan mengumpulkan setiap manusia mulai dari Nabi Adam hingga akhir zaman akan terkumpul yang namanya di alam mahsyar itu. Ayat yang kedua yaitu adalah surah Az-Zumar ayat 88 yang artinya, dan tiupan sangkakala, matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian ditiupan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ketika trompet tadi atau sangkakala tadi ditiup oleh malaikat Israfil, maka hancurlah dunia dengan seisinya. Ketiupan pertama hancur dunia dan seisinya, kecuali Allah mengkehendaki yang lain, maka di situ yang dikehendaki oleh Allah itu tidak akan terjadi. Dan tiupan sangkakala yang kedua yaitu adalah membangkitkan manusia dari alam kubur menuju alam mahsyar. Dari alam kubur dibangkitkan lagi, berkumpul di tempat tadi, bersatu di tempat
alam mahsyar. Dan ketika disitulah orang bermacam-macam, ada yang berupa anjing, ada yang berupa babi, dan semuanya makhluk itu akan berada di situ, dan manusia berbeda-beda, tidak ada yang penandu satu sama lain. Selanjutnya adalah B, macam-macam kiamat dan tanda-tandanya. Kiamat sughra. Kiamat ini ada dua. Yang pertama ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat surga adalah kiamat kecil yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah kematian atau musibah, itu termasuk kiamat surga, kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat yang mengakhiri kehidupan di dunia ini. Alam semesta beserta isinya akan hancur. Kiamat kubra terjadi satu kali saja. Allah mengingatkan manusia mengenai kiamat kubra dalam firman-Nya yang artinya, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kiamat kubra itu adalah kiamat penutupan dunia, yaitu peniupan sangkakala yang pertama. Di situ adalah kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat. 1. Tanda-tanda kiamat surga. Persinahan dilakukan terang-terangan. Ingat, sekarang sudah persinahan di mana-mana. Yang kedua adalah mabuk-mabukan banyak dilakukan, seolah bukan perbuatan yang diharamkan. C. Banyak wanita yang berdandan seperti pria, begitu juga sebaliknya pria berdandan sebagai wanita. D. Manusia menumpuk kekayaan dengan kekayaan dengan jalan yang tidak halal. Selain itu juga mereka praktik riba. Makin sering terjadinya bencana alam, pembunuhan dan peperangan. F. Bermewah-mewahan dalam membangun masjid sementara jemaah sedikit. Tanda-tanda kiamat kubra. Duhan atau kabut tebal. B. Dajjal. C. Debah. Duhan ini adalah kabut. Di saat suatu hari nanti akan ada kabut yang sangat tebal. Lalu di situ Dajjal akan keluar dan debah berterbangan. Yang D. Matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Jadi matahari itu akan terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kubra. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, ketika waktu itu matahari sudah